mengenai bahwa anak salah, orang tua yang dipenjara. Nah, Pak Aris mengatakan itu salah. Enggak, ya. Gini, itu kan penjelasan saya belum tuntas. Yang di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun di banyak negara mengenal apa yang disebut dengan vicarious liability. Tanggung jawab pengganti. Jadi anak yang melakukan kejahatan di bawah 12 tahun. Jadi Anda mengatakan di Indonesia mau diterapkan itu harusnya ditempel vicarious liability terhadap anak yang belum berusia 12 tahun. Supaya orang tua bisa bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Yaitu orang tuanya di penjara. Orang tuanya diminta pertanggungjawaban pidananya. Ya, bentuknya macam-macam. Kalau orang tua, ya ada pidana penjara, pidana denda, restitusi, atau rehabilitasi. Tetap Anda berpendapat itu? Iya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sekarang ini semakin masif dan sangat mengkhawatirkan. Sehingga menjadi pertanyaan, yang salah siapa? Apakah orang tua, pendidikan, atau sistem hukumnya yang terlalu lemah? Apakah benar sistem hukum kita sekarang itu yang lebih menonjolkan rehabilitasi anak? Emang kita punya lembaga rehabilitasi yang bisa dipercaya? Orang penjara anak aja begitu hasilnya morat-marit. Apakah memang undang-undang sistem peradilan anak harus dirubah? Yaitu lebih memberatkan ke arah penghukuman. Inilah Hot Room, dilema hukuman anak. Lingkungan anak. Bapak Majelis Hakim, tolong keadilan untuk anak saya, putra semata wayang saya, Dovawasi Baluya yang meninggal dianiaya. Pelakunya adalah MH, sampai sekarang tidak ditahan, dan provokatornya 2 orang juga belum diadili, belum ditahan, sampai sekarang belum ditetapkan jadi tersangka. Mohon Pak Majelis Hakim keadilan untuk anak semata wayang saya. Nama pengadilan mana ini, Bu? Polres Sragen ya. Anak ibu seorang santri umur 15 dianiaya oleh sama santri ya? Iya, kakak kelasnya 2 SMA. Yang menganiaya ini sudah umur 17 tahun. Ya. Sudah tersangka. Iya, sudah tersangka. Tapi sejak jadi tersangka tidak pernah ditahan. Tidak ditahan, cuma wajib lapor katanya setiap hari Senin. Dalam perkara di Jakarta terkait penganiayaan David, iya, saya salah seorang pelakunya wanita bernama AG ditahan. Iya, itu padahal umurnya juga masih 15 tahun sudah di penjara. Terus jadi ibu berbicara kenapa ada diskriminasi. Iya. Oke, itu adalah video dan suara indah itu adalah suara saya di belakang. Ceritanya ada seorang ibu dari Sragen, Jawa Tengah, mengadukan karena tangis dia di kotanya tidak ada yang peduli. Anaknya umur 15 tahun dianiaya oleh seniornya umur 17 tahun dan ada 2 provokatornya mirip dengan kasus AG. Pelaku tersebut yang umur 17 tahun tidak pernah ditahan dengan alasan masih di bawah umur. Bapak Ahmad Sofian, ahli hukum pidana anak. Ada 2 hal yang Bapak ditantang berdebat. Pertama tadi,
di minggu lalu Anda mengatakan bahwa tanggung jawab pidana anak harusnya tanggung renteng dengan orang tuanya pun bisa dipidana. Yang kedua juga saya ingat, Bapak termasuk yang tidak setuju si AG itu divonis 3 tahun 6 bulan. Bapak lebih memfokuskan ke arah rehabilitasi anak. Silakan jawab tantangan dari Pak Haris yang mengatakan pendapat Bapak itu salah total. Ya gini, kita harus baca pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 tahun 2012. Yaitu? Yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Yang sekurang-kurangnya telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Artinya apa? Yang hanya bisa mengikuti sistem peradilan pidana anak adalah ketika usianya 12 tahun. Ketika usianya di bawah 12 tahun, dia tidak bisa mengikuti. Kalau 15 tahun atau 17? Bisa, sementing di bawah 18 tahun. Bisa divonis? Bisa? Bisa dong. Kenapa apalagi lalu Bapak mengatakan? Jadi gini, Undang-Undang SPPA itu mengenal 3 klaster pertanggungjawaban pidana. Di bawah 12, 12, 14, 14 di bawah 18. Di bawah 12 itu anak imunitas. Imunitas apa? Punya kekebalan. Meskipun pidananya lebih dari 7 tahun, tidak bisa diproses. Kalau di atas 14 bisa? Bisa. Berarti Anda berpendapat penerapan penyidik sama kejaksaan di Sragen itu salah? Kalau gini, kita harus mengacu pada pasal 32 sampai dengan 35 untuk syarat-syarat penahanan. Jadi penahanan itu pertama jangka waktunya. Cuma 7 hari. Dan bisa diperpanjang 8 hari. Total 15 hari sudah harus dilimpahkan ke kejaksaan. Biasanya penyidik terbirit-birit mengejakan yang 7 hari tambah 8 hari tadi. Untuk AG aja itu udah terbirit-birit, apalagi kasus yang lemah alat buktinya atau kurang alat buktinya. Sehingga penyidik tidak melakukan penahanan demi apa? Demi sempurnanya penyidikan. Kalau sampai sidang tidak ditahan gimana itu? Punya hak untuk tidak ditahan sepanjang nanti putusannya. Jadi memang di dalam... Punya hak untuk tidak ditahan, ibu si korban udah nangis-nangis, anaknya sudah mati. Kalau korban menurut saya, sedangkan pelakunya masih enak makan bakso di luar menonton film. Kalau menurut saya pasti ada pertimbangan ada pertimbangan. Pertama, bisa jadi alat buktinya masih belum sempurna. Untuk bisa menyatakan seseorang bisa ditahan, melakukan dugaan tidak pidana, minimum 2 alat bukti supaya nanti di pengadilan tidak lepas atau tidak bebas. Kalau sudah diakui semuanya, harusnya ditahan. Oke, ada alasan lain. Penahanan seseorang jika tidak ada jaminan dari orang tua atau walinya. Itu pasal 32. Jadi kalau dijamin bisa tahanan luar? Bisa tidak ditahan. Oke, itu nanti dijawab lagi. Terus yang kedua mengenai bahwa anak salah, orang tua yang dipenjara. Nah, Pak Haris mengatakan itu salah. Enggak, gini, itu kan penjelasan saya belum tuntas. Yang di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun di banyak negara mengenal apa yang disebut dengan vicarious liability. Tanggung jawab pengganti. Jadi anak yang melakukan kejahatan di bawah 12 tahun. Jadi Anda mengatakan di Indonesia mau diterapkan itu. Harusnya ditempel vicarious liability terhadap anak yang belum berusia 12 tahun. Supaya orang tua bisa bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Yaitu orang tuanya di penjara. Orang tuanya diminta pertanggungjawaban pidananya. Ya bentuknya macam-macam. Kalau orang tua, ada pidana penjara, pidana denda, restitusi, atau rehabilitasi. Tetap Anda berpendapat itu? Iya. Gimana Pak Haris? Oh, saya kira keliru ya, karena kalau itu terjadi, tanggung renteng, maka anak-anak yang melakukan kejahatan akan semakin meningkat karena di dalam pikirannya ketika dia membunuh, dia melakukan kejahatan bentuk lain, itu dia tidak takut karena ditanggung oleh orang tuanya. Itu yang di bawah kalau orang tuanya 1, 2, kalau ada tahun. anaknya 1 dan 2, bagaimana dia menanggung itu? Saya kira di hukum Indonesia tidak dikenal dengan tanggung renteng. Kalau itu terjadi, maka runyamlah negara hukum ini. Bung Sofyan, saya mengatakan, kasih tunjuk kepada saya literatur ada di luar negeri yang menyatakan demikian. Saya juga belajar sama seperti Anda. Artinya apa? Saya mau mengatakan tidak ada tanggung renteng. Kalau itu terjadi, bukan tanggung renteng hukum. Bukan tanggung renteng, itu vicarious liability. Anak yang berusia di bawah 12 tahun melakukan kejahatan yang luar biasa, itu tidak ada pertanggungjawaban pidana apapun pada anak tersebut. Jadi, harusnya tanggung jawab diserahkan kepada orang tua yang di bawah 12 tahunnya. Jadi solusinya apa? Di dalam Undang-Undang SPPA dimasukkan tanggung jawab pengganti untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun. Undang-undangnya dirubah, undang-undangnya dirubah. Diminta pertanggungjawaban. Ya, benar. Pidana atau apa? Apa? Maksudnya pertanggungjawab bapaknya di penjara. Pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana. Kalau itu kejahatan misalnya gini contoh sederhana. Ada seorang anak usia 10 tahun, melakukan penganiayaan terhadap anak lainnya yang usianya 14 tahun. Anak tersebut meninggal dan dimutilasi.
Apa yang terjadi? Anak yang usia 10 tahun tadi itu hanya bisa ada 3 pilihan. Dikembalikan ke orang tua atau mengikuti pendidikan, pelatihan yang dikembangkan oleh LPKS. Hanya itu pilihannya. Lalu korban yang usia 14 tahun tadi menganggap itu tidak adil. Jadi saran Bapak, orang tua yang diminta pertanggungjawaban pidana. Orang tua katanya. Oke lah. Pak Indra, apa yang harus segera dilakukan? Undang-undangnya perlu dirubah nggak? Kalau saya perspektif hukumnya, jadi Undang-Undang 11 2012 itu belum memasukkan tanggung jawab orang tua. Maunya apa tanggung jawab orang tua? Jadi untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun, itu kan mereka melakukan kejahatan itu karena responsif, bukan karena kematangan untuk merencanakan sebuah kejahatan. Jadi apa? Sehingga perlu ada tanggung jawab orang tua. Karena gini, begitu anak yang di bawah 12 dikembalikan ke LPKS, kembalikan ke orang tua, kemudian melakukan kejahatan lagi, itu tidak ada efek bagi orang tua untuk mengubah perilaku anaknya. Kalau realistis, apa sanksi kepada orang tua? Tanggung jawab pidana ada, tanggung jawab denda ada, tanggung jawab rehabilitasi ada. Tergantung nanti penyusun undang-undang, apakah hanya pidana aja, denda aja. Tanggung jawab renteng pidana, rehabilitasi, bukan renteng ya, beda. Bukan tanggung renteng. Kalau tanggung renteng itu anak sama orang tua bertanggung jawab di bawah 12. Ya, ini vicarius. Vicarius itu orang tua yang bertanggung jawab. Beralih. Jadi Anda mengatakan pidana orang tua, denda atau rehab. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber yang hadir di sini. Sebagai kesimpulan atas substansi, ternyata masih panjang pembicaraan karena terjadi perbedaan pendapat, tapi ada beberapa hal yang disepakati, yaitu undang-undang sistem pemidanaan anak harus disempurnakan. Yang kedua, perlu dipikirkan sanksi terhadap orang tua. Apakah memang perlu dikasih tanggung jawab pidana atau tanggung jawab sanksi atau denda kalau anaknya melakukan tindak pidana. Demikian juga mengenai perbaikan sistem pendidikan dan lain-lainnya. Itu masih panjang untuk dibenahi. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 yang membahas hal-hal yang hot